Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup sekarang akan mati, semua. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini kurang lebih di komplek kita ada 6 orang yang dipanggil bulan ini. Kalau rata-rata setahun tiap bulannya 6 orang, setahun berapa orang? Ya, berapa? 72 orang setahun. Jemaah kita rata-rata yang hadir berapa orang tiap hari? Ada 100. Berarti tidak sampai 2 tahun habis nih jemaah. Bahaya. Jadi kata Allah, semua akan mati, semua akan dijemput oleh maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh, maut akan menjemput kita. Tidak ada yang sanggup untuk menghalang-halangi, karena malaikat maut itu utusan Allah, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa, termasuk kita. Siapa duluan di antara kita enggak tahu. Apa yang lebih tua, apa yang lebih muda, rahasia Allah. Waktunya kapan? Rahasia Allah. Apa sebabnya? Rahasia Allah. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling cerdas, manusia yang paling mulia, aksaruhum zikran lil mauti, yang paling banyak ingat kematian. Jadi ingat kematian itu bukan berarti kita harus sedih terus, takut, bukan. Apa kata Rasulullah? Aksaruhum isti'adadan, lebih banyak persiapannya menghadapi kematian. Jadi ingat mati supaya persiapannya lebih matang. Dengan apa? Amal soleh, sholat berjamaah, ngaji, infak, sedekah, zakatnya dikeluarkan. Jangan hanya dinikmati, punya harta dinikmati, iya, tapi zakatnya juga dikeluarkan. Itu persiapan, itu cara mengingat
kematian, bukan bersedih. Hidup, alhamdulillah aku masih dikasih hidup oleh Allah, aku mau sholat, paling tidak sholat 5 waktu. Terus kita berjuang sholatnya untuk disempurnakan, itu persiapan. Jangan malas ngaji sehingga nanti jadi orang yang bodoh, sholat tidak ngerti syarat rukunnya sholat, sholat tidak ngerti tumakninah, rukunya kayak capung. Nah gini rukunya, ada tumakninah. Waktu ruku diem dulu, i'tidal diem dulu. Nah, ini masih ada kadang-kadang saudara kita yang lupa. Waktu ruku i'tidal ke sujud tidak pakai tumakninah kayak capung. Ini gini, masih ada. Kalau sholat berjamaahnya rata-rata sudah tumakninah. Sholat berjamaah kan mengikut imam, alhamdulillah imamnya senang belajar. Nah ketika sholat sendirian itu ketara banget kelihatan. Saya kadang-kadang sholat di belakang, kadang-kadang enggak sholat saya melihat itu. Ada yang kayak capung masih ada, tapi rata-rata mungkin yang malas belajar atau ikut pengajar tapi ngantuk. Ikut pengajian tapi ngantuk, nggak ngerti. Kapan angkat tangan? Nah, di pengajian ada, tapi lupa semua angkat tangan. Padahal dari ustaz-ustaz kita sudah dijelaskan kapan waktunya angkat tangan. Jemaah rahimakumullah. Salah satu ingat kematian itu kita untuk laki-laki dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, untuk perempuan boleh, kata sebagian ulama itu makruh karena sensitif, suka begitu sampai di kuburan suka meraung-raung nangis. Tapi laki-laki dianjurkan disunahkan. Nah, haitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kuburan kata Rasulullah, tapi silakan kalian berziarah. Dilarang tapi disuruh. Dilarang supaya tidak nanti nyembah-nyembah kuburan, mengkultuskan kuburan. Ke kuburan bukan untuk minta-minta, mendoakan orang yang dari kuburan. Laki-laki dianjurkan, perempuan boleh tapi tidak dianjurkan. Kalau sekiranya akan mula-mula menangis-nangis, makruh. Sebagian ulama mengatakan janganlah nangis-nangis datang ke kuburan. Apa kalau ada orang meninggal tidak boleh nangis? Boleh, tapi tidak boleh larut dalam kesedihan. Sebab kematian itu ketentuan Allah sudah pasti. Yang kita ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi satu ketika dalam hadis qudsi itu malaikat maut ditanya oleh Allah, ya malaikat maut, qabalta waladi abdi, qabalta samrata ainihi, samrata fuadihi. Malaikat maut, apakah kamu mencabut nyawa seorang anak dari hamba aku yang aku cintai, buah hatinya, penyejuk matanya? Naam,
Ya, ya Allah, telah aku cabut. Fama qala, apa yang bapaknya itu ucapkan? Hamidaka wastarja. Dia begitu melihat anaknya sudah meninggal, aku cabut nyawanya, dia mengatakan alhamdulillah, lalu beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah, satunya kami kembali kepada milik Allah dan kembali kepada Allah. Lalu kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkan sebuah rumah untuk dia di surga. Karena waktu anaknya meninggal dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sammuhu baital hamdi. Kasih nama rumahnya itu rumah baital hamdi, rumah pujian. Nah, itu diantara fadilah atau manfaat mengucapkan alhamdulillah, membaca hamdalah, dan istirja ketika ada kematian. Tapi yang umum hanya yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu umum di masyarakat. Yang diajarkan dua sebenarnya, ya alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak umum, takut ada salah sangka, hamdalahnya pelan saja dalam hati, takut salah sangka, baru yang agak dikerasin istirja. Kapan sebenarnya istirja diucapkan? Ketika ada musibah, kecil atau besar, musibah. Ada yang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada banjir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duitnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semuanya kepada Allah, karena kita milik Allah. Nah, yang umum kan ketika ada orang meninggal saja. Jadi kalau ada mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang mati? Siapa yang meninggal? Bukan itu. Suatu ketika Rasulullah sama Aisyah itu lampunya mati. Lalu kata Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kok baca istirja? Kata Nabi, iya, lampu mati pun musibah. Dan Allah katakan, idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata Allah, ada musibah, enggak yang besar saja, yang kecil juga musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada kematian, salah satu cara ingat kematian adalah ikut sholat jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan yang sempat. Nah, ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan, masuk ke area kuburan, kita mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, minal muslimina wal muslimat, wa inna bikum lahiqun. Mengucapkan salam, wahai ahli kubur, penghuni rumah abadi, mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian buat kalian.
kami nyusul. Itu kami nyusul. Diakui wa inna bikum lahiqun, nanti kami nyusul. Makanya kalau sudah ke kuburan, di samping kita mendoakan, hati-hati di kuburan itu manusia. Jangan seenaknya nginjek-nginjek kuburan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebab saya lihat ketika ke kuburan banyak yang seenaknya nginjek-nginjek kuburan tuh. Ya, itu manusia. Jadi dihormati sebagai manusia. Jadi akan ada gang-gangnya, celahnya. Nah, disitulah kita jalan. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan duduk dilarang. Diplester kuburan dilarang. Nah, jadi kecuali kuburan tanah pribadi. Tapi kalau kuburan umum dilarang tuh oleh Rasulullah. Jadi di Rawadino kita punya keluarga jangan diplester tuh, nggak boleh. Apalagi di gang-gangnya itu. Nanti di gang-gangnya itu masih bisa buat kuburan lagi untuk saudara kita yang lain. Mungkin untuk saya, mungkin untuk bapak. Ya, itu pemakaman umum. Terus gimana merawatnya? Cukup dikasih batu bata saja, terus rumput, selesai. Jangan ada yang disemen, jangan ada yang diplester. Yang terlanjur bagaimana? Ya, kalau suatu ketika dibongkar jangan marah. Nah, itu mau dipakai umpamanya. Yang punya saudara-saudara keluarga yang diplester, kalau dibongkar jangan marah karena memang dilarang oleh Rasulullah. Dan kuburan itu tidak perlu tiap tahun beli tanah. Bisa saya meninggal disusun di atas saya Pak Purwo, boleh. Di atas Pak Purwo Pak Sofyan, boleh. Jadi menghemat tanah, boleh Pak Sofyan, Pak Purwo. Saya disusun bertiga, berempat, berlima nggak apa-apa. Hanya ada nggak waktunya, mesti ada diperkirakan berapa maksud aturannya? 5 tahun. Ini mesti dipahami juga oleh warga. Jangan kok keluarga aku ditumpuk, ya nggak apa-apa. Kebahagiaan itu bukan 1 orang atau 2 orang. Ya, kita ingin bahagia di surga, bukan karena dikuburnya 1 orang atau 10 orang, bukan. Tergantung waktu hidup amalnya kayak apa. Walaupun sendirian, walaupun diplester, mentereng, kalau nggak pernah sholat, tetap ya digebukin sama malaikat tuh, biar kuburnya mentereng. Ya, dia tinggal sendirian, mentereng kuburannya, nggak pernah sholat, digebukin juga. Tapi biar ditumpuk 10 orang, ya, rajin sholat, semuanya senang dalam surga. Ini masalah kuburan, ini penting, ini masalah kuburan. Sebab itu rumah abadi kita. Lalu bagaimana? Ada yang nanya nih sama saya, kalau kuburan itu ada airnya terus boleh nggak Ustaz? Iya boleh. Ya kalau bisa milih, ya jangan ada airnya. Kalau bisa. Tapi kalau buat tanya boleh langsung dikubur, boleh nggak? Ya di laut juga kita meninggal di laut. Ya enggak, kadarannya kapan? Nunggu sebulan pelayar. Mau nunggu sebulan baru dikuburin, diceburin ke laut, boleh enggak? Boleh. Seneng enggak? Tergantung, sholat enggak? Mau di laut kayak mau di darat, yang penting sholat, akhlaknya baik. Itu. Jadi ingat mati itu ternyata sangat penting. Tadi itu apa? Istiqdad lil maut. Biar ingat bahwa kita nanti nyusul.
lahikun mau ke rumah abadi di Rawa Dino. Ya enggak mesti di Rawa Dino, mau dibawa pulang kampung juga boleh. Tapi sama, mau di Rawa Dino, mau di Jawa, mau di Sumatera, sama-sama dikubur. Jadi senangnya itu bukan karena dibawa pulang kampung, enggak, atau dikuburkan di kampung aku, enggak juga, ya. Di mana saja dikuburkan, keluarga mendoakan. Itu kan hanya rasa, ya, hanya rasa. Oh, biar dekat aku, dekat enggak pernah mendoakan, ya, sama aja bohong. Nah, kemudian ada seorang ulama sufi namanya Abu Ali At-Tarqam. Dia hidup abad ke-10. Manfaat orang ingat mati itu ada 3. Karena ingat aku ini mati, akan mati, aku banyak dosa. Ta'jilut taubah. Akan segera tobat. Istighfarnya tambah banyak, salatnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin, sedekahnya tambah gencar, akhlaknya tambah baik. Itu yang pertama, ta'jilun taubat, segera bertaubat. Tetapi kalau enggak ingat mati, kata beliau, taswifut taubat. Taubatnya ditunda-tunda lagi ntar. Aku kan masih muda, masih sehat, keker. Jangan sombong. Jangan-jangan pulang subuh ini belum sempat ikut salat jenazah, nanti sudah dipanggil oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin nanti ikut pengajian di rumah Pak Musri? Walaupun sekarang duduk sehat begini, enggak ada yang bisa menjamin. Sehat kadang-kadang jalan satu langkah dipanggil oleh malaikat, kesandung, mati langsung. Bisa kapan saja malaikat. Tiap hari ribuan malaikatnya banyak, enggak susah. Bagi malaikat itu nyambut nyawa ribuan orang setiap hari, enggak ada susah. Antar pulau, antar benua, enggak ada yang susah. Yang kedua, an-nasyat fil ibadah, rajin, semangat ibadahnya, semangat, siap siaga. Yang tidak ingat mati, at-takassul fil ibadah, males-malesan, malas ke masjid, malas ngaji, duit takut hilang sehingga dia nggak mau sedang ngapain, cari duit susah. Itu tanda-tanda orang nggak ingat mati itu. Ada duit, sedekah, kotak bulanan itu apa namanya? Kenceleng mandiri itu diisi. Kebutuhan masjid apa? Cermat melihat, aku punya duit, jadi diantar saja. Ini perlu ini, perlu ini, perlu ini. Itu orang yang ingat mati. Kan itu bekal kita. Sedekah itu tutul khati'at, sarana penghapusan dosa. Alhamdulillah, aku banyak rezeki dari Allah, banyak duit. Mudah-mudahan senang sedekah. Sedekah banyak, alhamdulillah, karena berarti orang yang sedekah banyak, rezekinya banyak. Nah, kalau nggak punya duit mau sedekah pakai apa? Jadi mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya. Amin. Banyak sedekah, zakatnya dibayar. Yang ketiga, kata Abu Ali At-Tarqam itu, manfaatnya ingat mati apa? Qana'atul qalbi,
hatinya menerima ketentuan Allah. Aku sakit, ketentuan Allah. Ya ada, alhamdulillah aku dikasih sakit. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau sabar dosanya dihapuskan. Itu sebabnya mengucapkan alhamdulillah. Aku mata tidak bisa lihat bagus, saya melihat muka orang nggak jelas. Alhamdulillah, berarti jauh dari maksiat. Nggak bisa lihat hal-hal yang dosa. Nah, ini ketentuan Allah. Makanya alhamdulillah itu yang diajarkan, biar selalu memuji Allah. Jadi bukan dikurangi, justru ditambah hikmahnya, dosanya diampuni. Menerima, meninggal, ya alhamdulillah tidak berbuat dosa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi tidak boleh minta cepat-cepat mati, nggak boleh itu, ya. Minta doa cepat-cepat mati. Minta sama Allah biar sehat, itu yang diajarkan Rasulullah. Biar banyak beramal soleh. Nah, jadi hikmahnya ikan mati berarti yang pertama istiqdar, siap siaga. Yang kedua segera taubat. Yang ketiga semangat beribadah. Yang keempat menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribu ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.